Hari ini adalah momen besar, pertemuan diplomatik antara para pemimpin von Kaven dan Minogra. Antelis, wali kota Dragontan, berdiri di gerbang kota menatap cakrawala, menunggu tamu negara mereka, termasuk Raja Kehancuran, Takuto Ira. Tugasnya hari ini adalah menyambut sang raja dan mengantarkannya beserta rombongan ke balai kota, tempat negosiasi utama yang akan dipimpin Pepe dan Tonukapoli. Meski ia hanya mendampingi, beban tanggung jawab membuatnya stres hingga sakit perut. Biasanya ia menenggelamkan diri dalam alkohol, tapi hari ini ia tak bisa. Ia hanya bisa berharap kepada roh agar segalanya berjalan damai, meskipun para roh telah lama pergi, seakan tahu bencana akan datang. Ia menegaskan pada dirinya sendiri untuk menyambut mereka dengan hormat, karena setelah itu tanggung jawab akan diambil alih oleh negosiator utama. Saat teriakan dari menara pengawas terdengar, Antelis tahu rombongan Minogra telah terlihat, datang dari arah tanah terkutuk. Dari kejauhan, mereka tampak kecil, tapi aura yang memancar terasa seperti menara kegelapan yang menembus langit. Rasa takut menyelimuti semua orang, bukan sekadar ketakutan biasa, tapi perasaan seolah kematian itu sendiri sedang datang. Gerbang perlahan dibuka, bendera selamat datang dikibarkan. Antelis memuji para prajurit yang tetap menjalankan tugas meski tubuh mereka kaku dilanda teror. Perlahan rombongan makin jelas terlihat. Jumlah mereka lebih banyak dari yang dibayangkan Antelis. Ada banyak Dark Elf yang dikenalnya, beberapa orang dengan pakaian asing, serta gerobak besar yang ditarik serangga raksasa yang mengeluarkan suara mencicit mengerikan. Di antara mereka, Antelis mengenali tokoh-tokoh penting. Elder Moltar, mantan kepala suku Dark Elf, kini kanselir, penasihat politik, menteri sihir, dan peneliti sihir gelap. Dulu ia dijuluki Sage Kutukan, dan reputasinya berbahaya di balik senyum ramah. Warrior Jia, menteri pertahanan dan militer, terkenal kejam sejak masa Antelis di Elna, dijuluki Sang Pembunuh. Elfur Sisters, yang pernah mengunjungi Dragontan dan berhubungan baik dengannya, namun kini memancarkan aura jauh lebih gelap. Atu, makhluk misterius, bukan Dark Elf tapi Homunculus. Dia adalah salah satu senjata terkuat Minogra yang sangat setia pada rajanya. Akhirnya, tatapan Antelis beralih pada sang raja, Takuto Ira. Ia mengenakan jubah mewah yang menutupi wajahnya. Saat Antelis mencoba melihat wajahnya, ia hanya menemukan kehampaan dan sepasang mata bercahaya. Tatapan itu menembus ke dalam dirinya, mengikat hatinya dalam rasa takut murni, seolah hendak menyeretnya ke neraka. Secara mengejutkan, sang raja mengalihkan pandangannya. Antelis menafsirkannya sebagai bentuk pertimbangan agar ia tidak roboh karena ketakutan. Ia bahkan berpikir jubah itu dipakai untuk melindungi rakyat dari rasa takut berlebihan. Namun di balik rasa syukur itu, Antelis juga merasakan kebencian pahit. Bagaimana mungkin mereka bisa bersekutu dengan makhluk seperti ini? Antelis sebelumnya sudah mengatur agar warga tetap di rumah dengan alasan yang disetujui Minogra. Elder Moltar bahkan memberikan kata-kata penghiburan. Tapi perhatian dan kebaikan yang terlalu rapi itu justru membuatnya semakin curiga. Mengetahui bahwa para prajurit sudah siap, Antelis menarik napas panjang, lalu memberi sambutan resmi. Selamat datang di kota Dragontan, Raja Takuto Ira dari Minogra. Saya Antelis Antik, wali kota Dragontan. Atas nama kota dan negara kami menyampaikan sambutan hangat untuk Anda dan rombongan. Ia mengerahkan senyum terbaiknya, senjata rahasia yang jarang ia pakai sejak menjadi wali kota. Takuto Ira hanya menjawab singkat, "Cool, thanks." Nada suaranya membuat Antelis merasakan kehampaan yang mengundang kehancuran. Ia yakin meja perundingan nanti akan jauh lebih membingungkan dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Dalam hati, ia hanya bisa berharap agar pembicaraan ini berakhir tanpa darah maupun air mata. Pertemuan antara kerajaan Minogra dan kerajaan von Kaven berlangsung di sebuah ruang rapat sederhana di balai kota Dragontan, kota perbatasan yang dekat dengan wilayah tak terpetakan. Lokasi ini dipilih karena praktis dan sesuai kemampuan kedua pihak. Von Kaven tidak punya dana membangun fasilitas megah, sedangkan Minogra ingin urusan selesai tanpa formalitas berlebihan. Begitu bertemu, Pepe, komandan von Kaven, yang ceria dan penuh kejutan, langsung menawarkan Dragontan kepada Takuto, Raja Minogra, sambil meminta imbalan. Sikap ini mengejutkan semua pihak, baik delegasi Minogra maupun rekan PP seperti Tonukapoli dan wali kota Antelise.
Takuto yang biasanya suka bermain taktik harus menahan diri agar tidak kehilangan kendali di awal negosiasi. Dragontan sendiri tidak punya nilai ekonomi besar tanpa tambang Dragon Vein Mine yang saat ini dikelola bersama. Kota ini bahkan nyaris runtuh dan butuh banyak perbaikan. Namun, PP mengungkap nilai sebenarnya, penduduk Dragontan. Minogra memang sangat kekurangan populasi. Pembangunan bisa dilakukan cepat dengan sihir dan mana, tapi jumlah warga tidak bisa ditingkatkan secara instan, bahkan dengan ras homunculus yang subur. Kekurangan ini menghambat riset, pembangunan militer, dan pengembangan wilayah. PP lalu mengusulkan pertukaran sederhana tapi strategis. Von Cavern memberi penduduk, Minogra memberi kekuatan militer atau teknologi senjata. Kedua pihak akan mendapat keuntungan besar. Minogra memperoleh tenaga kerja dan sumber daya manusia, sedangkan Von Cavern yang lemah militernya dapat memperluas wilayah, mengamankan pertanian, dan mengatasi kekurangan pangan yang membuat negaranya miskin. Negosiasi berlangsung seperti duel strategi. Elder Moltar berusaha mempertahankan posisi Minogra dengan menekan nilai Dragontan, sementara Tonukapoli berusaha menjaga agar tawaran tetap terdengar masuk akal. PP dengan lihai memutar pembicaraan, bahkan menegaskan bahwa warganya bisa dengan mudah beradaptasi menjadi warga Minogra, menguji informasi melalui pertanyaan langsung kepada Elder Moltar. Takuto menyadari bahwa menerima warga Von Cavern akan menguntungkan, namun juga mengikat aliansi lebih erat, karena bila hubungan retak, kedua negara akan menghadapi risiko politik dan domestik yang besar. Tetapi justru itulah yang membuat kerjasama ini stabil, karena Von Cavern juga akan sulit mengkhianati Minogra setelah mengirim rakyatnya. PP bahkan mengusulkan memperluas program imigrasi, termasuk pada Dark Elf yang masih tinggal di wilayah utama Von Cavern. Ide ini memicu reaksi campur aduk. Tonukapoli panik karena usulan itu belum dibahas, sementara beberapa Dark Elf Minogra terlihat bersemangat. Takuto menilai PP sebagai lawan negosiasi yang tak bisa diremehkan. Di balik sikap polosnya, ia pandai membaca keinginan lawan dan memancing respon yang menguntungkan dirinya. Di tengah negosiasi, PP menyinggung rasa bersalahnya karena Von Cavern tidak banyak membantu saat Dragontan diserang. Takuto menanggapi dengan menyalahkan musuh dan mengakui bahwa kedua negara perlu meningkatkan persiapan militer agar bisa menghalau ancaman di masa depan. Pernyataan ini memperkuat inti tawaran PP, pertukaran rakyat untuk kekuatan militer. Akhirnya, Takuto memutuskan untuk mengubah pendekatan. Daripada menyimpan kartu trufnya, ia memutuskan membuka semua dan menandingi keterbukaan PP. Ia berjanji menunjukkan pada Von Cavern arti kekuatan yang sesungguhnya dengan bantuan militer yang nilainya jauh melampaui ekspektasi mereka, membentuk dasar aliansi yang lebih kuat, menguntungkan, dan saling mengikat. Nah, jujur aja cuy, isi rapat mereka panjang banget. Bahkan, isi dari novel volume keempat, semuanya adalah rapat. Buat gambaran kalian, novel volume keempat ada total 300 halaman, dan isi rapatnya itu mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman yang kedua 130. Atau supaya lebih mudah, isi volume 4 ada 18 chapter, dan chapter 1 sampai chapter 15 isinya cuma rapat doang. Namun, karena kita sekarang masih bahas pakai manga, maka di dalam mangganya, rapat itu langsung dipersingkat dengan menggunakan kesimpulan sebagai berikut. Akhir dari negosiasi antara Minogra dan Von Cavern menghasilkan 5 poin kesepakatan utama. Pertama, Von Cavern menyerahkan kota Dragontan sepenuhnya kepada Minogra. Warga yang ingin tetap tinggal akan diterima sebagai warga negara Minogra. Kedua, Minogra akan menyediakan senjata api, amunisi, serta perlengkapan dan taktik militernya secara gratis kepada Von Cavern. Namun, bantuan gratis ini akan berubah menjadi sistem pembelian setelah kekuatan militer Von Cavern mencapai ambang batas yang disepakati di dokumen terpisah. Ketiga, jaringan jalan baru akan dibangun untuk menghubungkan kedua negara, memperkuat perdagangan dan pertahanan bersama. Keempat, tambang Dragon Vein di Dragontan akan tetap dikelola secara bersama, dengan mekanisme operasional diatur di dokumen lanjutan. Kelima, kedua negara sepakat untuk terus bekerja sama melawan ancaman global di masa depan. Poin-poin utama ini akan dirinci lebih lanjut oleh pejabat sipil dari kedua belah pihak, namun garis besarnya sudah disetujui. Dengan itu, secara resmi Dragontan menjadi bagian dari Minogra. Namun, Takuto menyadari bahwa pernyataan itu baru permulaan.
Mengubah status Dragontan dari wilayah Von Cavern menjadi wilayah Minogra adalah proses panjang dan rumit, melibatkan penyesuaian administrasi, integrasi penduduk, perubahan sistem keamanan, dan restrukturisasi pemerintahan lokal. Apa yang di atas kertas terlihat sederhana, di lapangan akan menuntut waktu, sumber daya, dan kerja sama erat dari kedua negara. Nah, sampai sini jelas ya cuy. Perbedaan antara manga dan juga novel hanya di bagian rapatnya aja. Di manga isinya lebih banyak pertarungan dan penjelasan soal sistem permainan di dalam dunia game. Sedangkan di novel, isinya lebih banyak membahas soal rapat, khususnya pada volume keempat. BTW, mangganya cuma sampai chapter 30. Jadi, kalau nanti udah mentok, kita bakalan lanjut pakai novel. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, maka hari yang dinanti untuk penyerahan resmi Dragontan akhirnya tiba. Cuaca cerah dan suasana kota penuh senyum menyambut raja baru, meskipun semua orang tahu Dragontan kini berada di bawah peradaban jahat Minogra. Bagi warga, ini adalah awal baru yang membangkitkan harapan. Di balai kota, Raja Takuto dan Atu mempersiapkan diri. Keduanya gugup. Takuto karena belum pernah berpidato, sementara Atu khawatir jika ada hal tak terduga terjadi. Wali kota Elf, Antelise, meyakinkan semua pihak bahwa persiapan sudah sempurna dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Upacara berlangsung di alun-alun pusat kota, menjadi deklarasi resmi keberadaan Minogra di panggung dunia, meski undangan terbatas hanya untuk negara sekutu Von Cavern. Keamanan diperketat, penjaga bersenjata menjaga perimeter, penembak jitu siaga, dan tamu diperiksa ketat sebelum masuk. Berkat itu, acara berjalan lancar. Takuto, meskipun gugup hingga tidak jadi berpidato, tetap menandatangani perjanjian dan berjabat tangan. Kehadirannya memancarkan aura mengintimidasi yang justru membuat rakyat memandangnya dengan penuh rasa hormat. Setelah acara resmi selesai, rencana berikutnya adalah makan malam dengan tamu kehormatan dan pesta kembang api. Takuto mengutarakan keinginan untuk ikut merasakan festival rakyat yang meriah di luar, namun Elder Moltar menegaskan hal itu mustahil. Kehadirannya sebagai raja kehancuran akan membuat warga panik dan ketakutan. Takuto kecewa, ini mengingatkannya bahwa di kehidupan sebelumnya yang sakit-sakitan pun, ia tak pernah menikmati festival. Atu ikut merasakan kesedihannya. Untuk menghiburnya, Elder Moltar mengusulkan mengirim seseorang untuk membeli makanan dan barang dari festival, sehingga Takuto tetap bisa merasakannya meski dari balik tembok istana. Saat memutuskan siapa yang akan dikirim, Kepala Keamanan Gia menawarkan diri, namun ditolak karena posisinya terlalu penting untuk meninggalkan tugas. Tepat saat kebuntuan itu, muncullah 3 pelayan elf gelap yang entah dari mana datangnya menawarkan diri secara kebetulan untuk menjalankan misi tersebut. Meskipun awalnya ragu, Elder Moltar akhirnya menerima tawaran mereka. Namun saat ketiga orang itu muncul, Takuto yang sejak awal merasa curiga akhirnya langsung bertanya, "Tunggu, siapa kalian?" Suara Takuto bergema memenuhi tenda. Suasana langsung menegang di antara semua bawahannya. Atu berdiri melindungi Takuto. Tubuhnya sedikit condong ke depan, sementara dari punggungnya menjulur sebuah tentakel, siap menyerang kapan saja. "Kalian melayani siapa?" tanyanya dengan nada tajam. "Sebutkan pangkat dan tujuan kalian." Mereka benar-benar muncul di waktu yang paling menguntungkan, setidaknya bagi pihak mereka. Terlalu banyak faktor yang menumpuk demi kemenangan musuh. Pertama, Minogra telah menurunkan kewaspadaan karena merasa memiliki pertahanan yang sempurna. Kedua, mereka sama sekali tidak melihat alasan bagi musuh potensial untuk menyerang pada tahap ini. Ketiga, penyamaran Dark Elf musuh terlalu sempurna untuk bisa ditembus pandangan. Gara-gara ketiga alasan itulah, Erakino pun kini mulai membuka penyamarannya sambil berkata seperti ini kepada Takuto. "Astaga, aku nggak nyangka bisa semudah ini. Kalau sudah seperti ini, maka saatnya untuk berpesta dimulai." Nah, dari sanalah Erakino pun langsung menggunakan kekuatan overpowernya lagi, atau lebih tepat, Keiji Kuhara yang menggunakan kekuatan ini, di mana di dalam praktiknya muncul sebuah notifikasi pada layar permainan mereka, yang bunyinya adalah seperti ini. Notifikasi pesan sistem. Erakino menggunakan otoritas Game Master. Hasil akan sukses terlepas dari hasil lemparan dadu, dan hasilnya akan selalu kritikal. Dengan begitu, maka tidak peduli apapun yang terjadi. Operasi penyerangan dari Erakino dan kelompoknya
telah dijamin sukses oleh sistem. Di momen itulah, sebuah adegan cepat kini langsung terjadi, tepat di hadapan mereka. Atu tiba-tiba terhuyung ke depan, membuat Takuto tersentak bangun dari kursinya. "Serangan musuh!" Para bawahan Takuto langsung bereaksi. Elder Moltar, Gia, dan Antelis serentak mencabut senjata masing-masing. Para penjaga mengangkat senapan mereka, dan para penembak jitu yang berjaga di seluruh kota langsung membidikkan senjata ke arah musuh. Unit monster Minogra berlari secepat kilat untuk melindungi sang raja. Namun, di saat mereka semua baru saja mau bergerak, maka Erakino pun langsung memberikan perintahnya kepada Atu. "Bunuh Raja Ira Takuto dengan menggunakan kekuatanmu." Gara-gara itu, seluruh upaya perlawanan dari Atu sebelumnya kini langsung lenyap, tak berarti hanya karena satu perintah tersebut. Serta pada halaman yang berikutnya, Takuto pun kini langsung tercekik sambil mengeluarkan suara yang bergetar. Di momen ini, Takuto sendiri terlambat merespon. Serta dia sendiri pun masih belum tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Namun satu hal yang pasti, yaitu dia telah terlambat. "Yang mulia!" Teriakan ngeri para bawahannya hanya lewat begitu saja di telinganya. Tubuhnya terasa panas membara di bagian dalam, namun tangan dan kakinya justru membeku seperti es. Lonceng peringatan berdentang keras di kepalanya, sementara pemandangan di depan matanya bergerak lambat, seolah waktu berhenti. Takuto berjuang memahami apa yang terjadi. Semuanya berlangsung terlalu cepat, bahkan ia tak sempat menyadari bahwa dirinya telah diserang. Dan sekalipun ia menyadarinya lebih awal, ia takkan mampu mencegahnya karena kemenangan Erakino sudah dipastikan oleh sistem. Dengan gerakan berat, Takuto menunduk untuk melihat sumber serangan itu. Yang dilihatnya adalah tentakel milik Atu menembus dadanya tepat di jantung. "Atu!" ucap Takuto dengan niat untuk dapat memanggil bawahan kesayangannya. Tapi sayangnya, tidak peduli sebanyak apapun, Takuto mencoba untuk dapat memanggil Atu. Faktanya, untuk saat ini, sama sekali tak ada jawaban atas panggilan lirihnya. Sang pahlawan yang ia cintai lebih dari apapun kini berdiri dengan tatapan kosong. Tentakelnya masih menusuk tubuh Takuto tanpa ragu. Gampangnya gini cuy, Erakino, si penyihir licik ini, telah menggunakan cheat dari kekuatan game masternya. Inti dari cheat Erakino adalah untuk dapat membuat semua serangannya 100% pasti kena. Dan 100% pasti berhasil. Gara-gara itu, maka probability dari kekuatan Sipping Witch Erakino untuk dapat mencuci otak Atu jadi 100%. Serta gara-gara itu juga, Atu pun berhasil dikendalikan oleh Erakino untuk dapat membunuh rajanya sendiri, yaitu membunuh Raja Ira Takuto.